Nah, itu aja sih tahapan-tahapan yang simple dan sederhana. Jadi, bagi kamu yang masih agak-agak kebingungan nih, hai guys, jumpa lagi dengan Wawan di sini ya. Nah, di video kali ini ada satu subscriber aku mau request video. Jadi dia komentarnya begini. Kak, kalau udah diterapkan marketingnya dan dikirim datanya, selanjutnya bagaimana? Bikin dong review waktu pengajuan sampai dapat kartunya. Thanks. Nah, jadi di video kali ini aku akan menjawab pertanyaannya daripada si subscriber yang satu ini. Tapi tetap guys, sebelum ke video yang selanjutnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channelnya. Karena subscribe itu gratis dan aku persembahkan untuk video ini untuk subscriberku dan juga untuk semua penontonku yang di YouTube itu. Dan ini semua aku berikan gratis guys. Jadi pertanyaannya yang subscriber aku akan jawab di video kali ini. So, bagi kamu yang nanyakin, yang minta aku request video ini, nah simak video ini baik-baik karena aku akan jelaskan semuanya dalam video ini. Jadi, apa sih tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pada saat pertama kali mengajukan kartu kredit sampai kartunya itu keterima di fisikku? Nah, daripada kamu bingung, nih aku akan jelaskan berdasarkan pengalaman aku saat aku mengajukan kartu kredit. Jadi, yang pertama kali itu adalah kamu ajukan dulu kartu kredit bisa melalui via website ataupun dari marketingnya. Nah, kalau aku sih hari itu dari via website Bank BRI. Jadi, websitenya itu ada di sini. Nah, setelah kamu kunjungi websitenya, dan yang kedua adalah kamu perlu isikan data-data. Nah, seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data-data lain sebagainya. Dan juga sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kartu kredit seperti KTP, NPWP, slip gaji, ya, kartu kredit bank lain jika ada. Nah, kartu kredit bank lain ini sebagai referensi nantinya untuk menentukan apakah kamu itu di ACC atau tidak, dan kalaupun di ACC berapa limit yang akan diberikan oleh Bank BRI gitu. Dan setelah kamu upload ini, nah tunggu telepon dari analis bank. Jadi diperlukan waktu antara sampai 14 hari kerja sejak setelah kamu mengupload semua berkas dan mengisi datanya itu sampai kamu ditelepon oleh analis bank. Sebenarnya nggak harus bulan 14 hari kerja sih, tapi menurut Bank BRI-nya itu, menurut ketentuan Bank BRI-nya itu memerlukan waktu 14 hari kerja. Jadi setiap orang itu bisa bervariasi waktunya ya, kadang ada yang 3 hari, kadang ada yang 1 minggu gitu. Tapi kalau aku pribadi, setelah aku upload itu semua dan setelah aku isikan datanya itu semua, itu perlu waktu hanya 3 hari aja sampai aku ditelepon oleh pihak analis bank. Nah, pada saat analis bank itu yang ditelepon tuh siapa aja? Jadi akan ada 3 orang yang akan ditelepon dari pihak analis bank. Yang pertama adalah kontak daruratmu. Nah, di aplikasi pengajuan kartu kreditmu itu kan pasti ada satu pertanyaan, kontak darurat siapakah yang bisa dihubungi. Nah, itu di situ kamu isikan. Kontak darurat ini yaitu orang yang memiliki hubungan kekeluargaan kepadamu gitu. Entahkah itu orang tua, saudara, kakak, adik, ataupun ipar, sepupu, dan lain sebagainya. Yang penting ada hubungan keluarga denganmu. Dan yang kedua adalah yang ditelepon itu adalah tempat kamu bekerja. Jadi kantor tempat kamu bekerja pun juga akan ditelepon dari pihak Bank BRI untuk memastikan apakah kamu memang benar bekerja di situ atau tidak. Dan yang ketiga adalah nasabah yang bersangkutan. Nah, setelah 2 orang itu ditelepon, baru yang terakhir adalah kamu yang ditelepon untuk memastikan data-data yang kamu berikan ke Bank BRI itu sama dengan yang kamu berikan pada saat ditelepon. Jadi pastikan semua data yang kamu berikan, yang kamu informasikan ke pihak analis itu sama dengan yang kamu isi dan ajukan pada saat pengajuan. Nah, untuk ini tipsnya yaitu satu, kamu screenshot itu isian formulir pengajuannya itu. Jadi
pas ketika kamu mau ditelepon analis dan kamu sudah siap dengan data-datamu yang tersedia. Nah, setelah ditelepon dari analis, kira-kira tunggu 14 hari kerja lagi. Nah, di sini nih finalnya ataupun keputusan terakhirnya, apakah pengajuanmu itu diterima atau tidaknya oleh bank. Nah, biasanya dalam waktu 14 hari, jika di-ACC oleh Bank BRI, kartu akan dicetak dan dikirimkan ke alamatmu dalam rentang waktu 14 hari kerja. 14 hari kerja itu tidak termasuk Sabtu dan Minggu, dan tidak termasuk juga hari libur nasional ya. Tapi masing-masing orang itu waktunya dia berbeda-beda. Enggak harus 14 hari kerja. Kalau aku ya, pada saat pengajuannya itu lebih kurang 1 minggu. Dari pencetakan sampai kartu itu keterima itu 1 minggu aku keterima. Nah, Bank BRI ini termasuk salah satu bank yang jarang kasih tahu ke nasabah kalau pengajuan kartumu itu di ACC atau enggak. Ya, kalau di ACC, tahu-tahu langsung datang itu kartu ke alamatmu. Tapi kalau misalkan nggak di ACC, ya menunggu tanpa kepastian loh gitu loh. Jadi di sini, nah saran aku kalau misalkan dalam 14 hari kerja kamu belum menerima itu kartu, saran aku coba kamu call center Bank BRI di 14017 untuk tanyakan apakah memang pengajuanmu itu diterima atau ditolak. Yang pertama itu. Nah, kalaupun sesudah keterima, minta pihak banknya itu untuk melakukan pencetakan plus pengiriman kartu ke alamatmu. Gitu. Nah, kalau misalkan ditolak, nah kamu perlu mengajukannya lagi di lain kesempatan. Jadi intinya adalah jangan menyerah sekali mengajukan. Gitu. Kalau aku ya pribadi ya, itu hanya sekali pengajuan dan langsung diterima, karena aku juga punya sisi bank lain sebelumnya yang aku jadikan referensi, jadi kemungkinan keterimanya lebih besar. Dan setelah itu kartu pun sudah siap kamu terima di tanganmu. Nah, itu aja sih tahapan-tahapan yang simple dan sederhana. Jadi bagi kamu yang masih agak-agak kebingungan nih tahapan-tahapan apa aja dalam pengajuan kartu kredit, nah video ini aku sudah jelaskan semua dan juga sudah ku jawab semua pertanyaannya. Baiklah, sekali ini sampai di sini aja aku review tahapan-tahapan pengajuannya. Bagi kamu yang sudah ngasih komentar ke aku ucapkan terima kasih, dan aku jawab aku sudah menunaikan janjiku kepadamu ya tentunya. Bukan jangan kepadamu aja sih, tapi tetap ke penonton-penonton YouTube sekalian. Baiklah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Tetap guys, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis ya. Dan dengan mensubscribe juga bantu aku untuk mengembangkan channel ini jauh lebih baik lagi, dan tentunya akan selalu ada video-video terbaru dari aku tentunya. Saya Wan, mohon pamit dari layar handphone Anda sekalian. See you on the next my video.